Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'dah. Pemirsa, seperti biasa di bulan Ramadan ini tidak lepas dari perbincangan masalah sholat tarawih antara 20 rakaat ataupun 8 rakaat gitu ya. Di berbagai sumber sebenarnya sudah banyak ulama-ulama menjelaskan. Di sini saya akan menyampaikan, menjamakkan atau mengumpulkan dari pendapat para ulama, penjelasan dari beliau-beliau ulama-ulama kekinian. Di antaranya adalah Syekhuna wa Murabbi Arwahina Asy-Syaikh Maimun Zubair Al-Hajj As-Saroni. Yang nomor 2 adalah Gus Baha. Yang nomor 3 adalah Buya Ar-Razi. Dan berbagai cerita mengenai antara sholat tarawih 20 rakaat ataupun 8 rakaat. Dari saya pribadi, sebenarnya masalah 20 rakaat atau 8 rakaat, yang namanya sholat tarawih itu kan merupakan sholat sunat, ya, sholat sunnah. Jadi nggak usah diperbincangkan, bahkan dibikin perselisihan di masyarakat, bahkan dibikin perpecahan lah. Urusan sunnah itu dibikin mudah saja, begitu ya. Menurut Syekhuna Murabbi Arwahina, yang namanya ahli sunnah wal jamaah itu kan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, yaitu Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga jamaatus sahabah, ya. Perlu diketahui bahwasanya sholat tarawih 20 rakaat itu pertama kali muncul, pertama kali yang menggagas adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sejak zaman Rasulullah, ya, Rasulullah itu tidak melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Adanya 20 rakaat itu mulai dari Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga ketika ini dikatakan bid'ah, maka sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah atau kreasi yang dibikin oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi menurut Syekhina wa Murabbi Arwahina Mbah Maimun Zubair, ketika sholat tarawihnya kok tidak 20 rakaat, itu namanya bukan sholat tarawih, ya, bukan sholat tarawih. Dan ketika tidak sholat tarawih 20 rakaat, ya bukan ahli sunnah wal jamaah. Karena jamaah ini adalah jamaatus sahabat. Di antaranya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini penjelasan dari Syekhina Maimun Zubair. Yang kedua, penjelasan dari Gus Baha. Dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awal Ramadan, Rasulullah itu datang ke masjid untuk qiyamul Ramadan, ya, untuk melakukan sholat sunat di malam Ramadan. Nah, tahu Rasulullah itu datang ke masjid, padahal Rasulullah datang ke masjid itu untuk melakukan sholat sunat munfarid, untuk sendirian. Nah, begitu sholat sunnah, ada sahabat yang mengikutinya di belakangnya itu, ya. Nah, akhirnya ikut sholat bersama Rasulullah di belakang Rasulullah. Untuk malam berikutnya, sahabat itu menunggu-nunggu kedatangan Rasul di malam hari. Ternyata Rasulullah itu tidak datang ke masjid, ya. Nah, ketika pagi harinya
Rasulullah dawuh, Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata, saya tahu hai kau para sahabat, tadi malam kau menunggu-nunggu saya. Tapi saya itu nggak datang. Kenapa? Alasannya, karena saya takut ketika sholat sunnah di malam Ramadan saya laksanakan di masjid, maka khawatir ya umat ini menganggap sholat tarawih atau sholat qiyamul lail, ya, saat itu belum ada istilah tarawih, dianggap sebagai sholat wajib. Akhirnya saya Rasulullah itu tidak keluar rumah untuk melakukan sholat sunnah di masjid. Nah, berdasarkan kisah ini, maka banyak sahabat-sahabat meriwayatkan, ada yang mengatakan 8 rakaat saat Rasulullah qiyamul lail, ada yang mengatakan 6 rakaat, gitu kan. Sehingga sampai sekarang pun ya bermacam-macam orang melakukan qiyamul Ramadan. Yang jelas Muhammadiyah itu melakukan 8 rakaat. Ya. 11 rakaat sama witir. Nah, kalau NU khususnya ini 20 rakaat, 23 rakaat bersama witir, gitu. Nah, ini penjelasan daripada Kiai Bahauddin Nur Salim. Begitu ya. Jadi istilah dulu itu qiyamul Ramadan, ya. Qiyamul lail di malam hari Ramadan, karena dawuh Nabi hanya man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini sedikit penjelasan daripada Gus Bah. Nah, sekarang penjelasan dari Buya Rozi. Ya, beliau mengatakan riwayat yang mengatakan 11 rakaat itu sholat witir, 11 rakaat semuanya witir. Sunnah dilakukan di malam Ramadan juga selain daripada malam Ramadan, tidak khusus di malam Ramadan saja. Maka yang paling mendekati kebenaran adalah sholat tarawih itu dikerjakan 20 rakaat, 23 rakaat ditambah witir. Nah, kemudian ini ada kisah Gus Dur. Ya, Gus Dur itu pernah mengundang tokoh Muhammadiyah di dalam suatu acara di bulan Ramadan di Jombang. Ya. Saat itu mengundang ketua Muhammadiyah. Nah, karena sebagai wujud penghormatan Gus Dur kepada tokoh Muhammadiyah itu, akhirnya mempersilahkan si tokoh Muhammadiyah tadi untuk mengimami sholat tarawih. Namun karena sama-sama bijaknya, tokoh Muhammadiyah tadi sebelum melakukan sholat tarawih menawarkan dulu kepada jamaah. Karena di situ basicnya adalah basic Nahdlatul Ulama di Jombang, ya, di Tebuireng, gitu. Si tokoh Muhammadiyah mengatakan, wahai jamaah, kita mau melaksanakan sholat tarawih ala NU atau ala Muhammadiyah. Karena mayoritas mereka adalah NU, maka jamaah itu menjawab ala NU. Nah, ya udah, baik. Mari kita kerjakan sholat tarawih 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Akhirnya ngimami. Ngimaminya pelan sekali. Ya ala Muhammadiyah sekarang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngimaminya pelan sekali sampai imamnya mencapai 8 rakaat. Nah, ketika sudah sampai 8 rakaat, sang imam dari tokoh Muhammadiyah ini menawarkan kembali. Ini mau dilanjut witir 3 rakaat lagi atau sampai nanti 20 rakaat ditambah 3 rakaat. Karena 8 rakaat saja itu lamanya itu sudah seperti orang NU saat sholat tarawih 23 rakaat. 20 rakaat. Akhirnya jamaah se-Jombang ya itu mengatakan, ya udah ala Muhammadiyah saja teruskan witir. Nah, akhirnya sholat witir tinggal nambahi 3 rakaat. Setelah acara selesai, Gus Dur itu memberikan sambutan. Baru kali ini ada satu tokoh Muhammadiyah bisa memuhammadiyahkan ribuan jamaah dari Nahdlatul Ulama. Tertawa semua itu jamaah. Nah, dari kisah ini bisa disimpulkan bahwasanya antara orang yang melakukan tarawih 8 rakaat maupun 20 rakaat, mbok yo ojo gegeran. Sebab apa? Ketika kedua kubu ini saling berseteru, ya, saling perpecahan, saling adu jotos gampangane niku nggih ketika membahas 20 atau 8. Itu nanti yang tertawa siapa? Yang tertawa mereka yang duduk di tengah jalan sambil ngopi sambil udut, ya. Kita aja yang dipermalukan, kita malah yang ditertawain. Itu kisah terkait dengan Gus Dur. Ada kisah lagi yang disampaikan oleh Habib Umar Mutahar, nggih, Semarang niku. Beliau mengatakan, wis nek pancen ngesuk sing bener 8 rakaat, wong-wong NU sing salat tarawih 20 rakaat kan gampang, isih jujul. Nggih mboten? Tesih jujul. Lah saiki piye nek nglakoni cuma 8 rakaat, Rok? Nek sing bener ternyata 20 rakaat arep tombok mengendicel ning akhirat. Ndak bisa. Nah, ini jawaban yang memuaskan tapi ada unsur humornya. Ini bisa kita simpulkan bahwasanya urusan sunnah itu jangan diperdebatkan, jangan dipersulit. Ya paling enggak sholat lah setiap malam Ramadan, paling enggak qiyamul Ramadan 2 rakaat. Ya. Misalkan di masyarakat desa malam pertama Ramadan hingga malam kelima penuh, ya, jamaahnya sampai teras-teras sampai halaman. Kok malam ke-6-nya kok berkurang, nanti menjelang akhir Ramadan tambah. Itu menurut saya sudah umum di mana-mana. Karena masyarakat itu cerdas. Cerdasnya apa? Mereka yakin dan tahu kalau sholat tarawih itu sekedar sunnah, nggak wajib. Jadi wajar mereka nggak datang 30 hari full di masjid, nggak apa-apa. Kita husnudon saja mereka qiyamul lail, ya. Mereka sholat sendiri di rumah atau mereka berjamaah dengan istrinya masing-masing. Jangan dibikin geger, ya. Nah, itu saya tidak menjawab dari hati nurani saya pribadi. Saya hanya menyampaikan penjelasan para ulama kontemporer. Saya katakan kontemporer karena ulama-ulama beliau kebanyakan masih hidup. Yang menurut saya itu sudah cukup menjawab. Daripada saya menjawab sendiri, nanti para pemirsa kurang percaya. Siapa sih lo jawab begitu? Emang dasarnya apa? Nah, itu berbagai jawaban dari Kiai Haji Maimun Zubair guru saya, Gus Baha, ya,
kemudian Gus Dur, kemudian Habib Umar Mutahar, kemudian adalah Ustadz Buya Ar-Razi. Gitu ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.